Indonesia menganggarkan 757 triliun rupiah untuk pendidikan tahun ini. Itu 20% dari seluruh uang negara. Kita sudah melakukan ini setiap tahun selama lebih dari 1 dekade. Tapi kemudian lihat hasilnya. Dari 81 negara yang diuji, Indonesia ada di peringkat 70, 11 dari bawah. Dan yang lebih mengejutkan, 82% anak usia 15 tahun di Indonesia tidak memenuhi standar matematika minimum dunia. 82%, bukan di desa terpencil, bukan karena tidak ada anggaran, ini data global tentang generasi yang sedang tumbuh sekarang. Generasi yang dalam 10 tahun ke depan akan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Dan sementara kita masih di sini, Vietnam sudah melewati kita di PISA. PISA adalah singkatan dari Program for International Student Assessment. PISA merupakan sebuah tes internasional untuk mengukur kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah siswa usia 15 tahun, serta sering digunakan untuk membandingkan kualitas pendidikan antar negara yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. Oke, bagaimana dengan skor PISA siswa Singapura? Mereka peringkat 1 dunia. Bahkan ada peneliti yang memperingatkan kalau Indonesia tidak bergerak serius, kita bisa disalip bukan hanya Vietnam, tapi juga Kamboja, bahkan Myanmar. Jadi pertanyaannya bukan lagi soal apakah kita punya uang untuk pendidikan. Kita punya, lebih dari cukup. Pertanyaan sebenarnya adalah kemana uang itu pergi dan kenapa hasilnya masih seperti ini. Di video ini saya akan tunjukkan datanya angka demi angka supaya kamu bisa lihat sendiri apa yang sebenarnya sedang terjadi di sistem pendidikan Indonesia. Dan yang lebih penting, apa konsekuensinya bagi masa depan kita sebagai bangsa. Kalau kamu pikir ini cuma soal nilai ujian anak sekolah, tonton dulu sampai habis. Karena ini bukan soal rapor. Ini soal apakah Indonesia masih bisa bersaing 20 tahun dari sekarang. Coba bayangkan ini, orang tua bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam. Setiap bulan, mereka menyisihkan uang, bukan sedikit, untuk membayar uang sekolah anaknya. Sekolah dengan gedung bagus, AC di setiap kelas, laboratorium komputer, lapangan olahraga yang terawat. Sekolah yang ketika kamu sebut namanya, orang langsung bilang, "Oh, sekolah bagus itu." Mereka percaya kalau bayar mahal, pasti dapat yang terbaik. Tapi ada satu pertanyaan yang jarang ditanyakan. Bagus menurut siapa? Karena kalau kita ukur dengan standar global, bukan standar kita sendiri, bukan ranking internal, tapi standar yang sama yang dipakai untuk menilai anak-anak di Singapura, Vietnam, Jepang, gambarnya mulai berubah. PISA 2022 menunjukkan sesuatu yang tidak nyaman. Anak-anak Indonesia dari sekolah manapun, dari kota manapun, rata-rata masih jauh di bawah standar minimum. Dan ini bukan karena anak-anak kita bodoh, bukan. Ini karena sistem yang mereka pelajari dari hari pertama memang tidak dirancang untuk membuat mereka berpikir, melainkan dirancang untuk menghafal, dirancang untuk lulus ujian, bukan untuk memecahkan masalah nyata. Dan disinilah yang menarik. Penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan hasil antara sekolah murah dan sekolah mahal di Indonesia memang ada, tapi tidak sebesar yang kita kira. Artinya, anak yang sekolah di tempat yang bayarannya puluhan juta per bulan pun, ketika diukur dengan soal berpikir kritis ala PISA, hasilnya tidak terpaut jauh dari nilai rata-rata dari sekolah nasional yang uang sekolahnya lebih murah. Kenapa bisa begitu? Karena masalahnya bukan di fasilitas, bukan di cat temboknya, bukan di AC-nya. Masalahnya ada di dalam ruangan kelas, di cara mengajar, di kurikulum, dan apa yang dianggap berhasil oleh sistem pendidikan kita selama ini. Sekolah mahal membeli kenyamanan, membeli lingkungan, kadang membeli koneksi sosial. Tapi satu hal yang belum tentu mereka beli adalah kemampuan anak untuk bertahan di dunia yang berubah sangat cepat. Dan ini bukan tuduhan, ini data. Jadi kalau selama ini kamu pikir solusinya cukup dengan menyekolahkan anak di tempat yang lebih mahal, tunggu dulu.
karena di part 2 kita akan bicara tentang sesuatu yang lebih dalam dari sekadar biaya sekolah. Kita akan bicara tentang kurikulum yang sudah berganti berkali-kali, tapi entah kenapa hasilnya masih tetap di tempat yang sama. Sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, kurikulum pendidikan kita sudah berganti lebih dari 10 kali. Ada yang bertahan lama, ada yang baru berjalan beberapa tahun langsung diganti. Ada yang datang dengan nama besar dan janji besar, CBSA, KBK, KTSP, kurikulum 2013, lalu sekarang kurikulum merdeka. Setiap pergantian selalu membawa semangat yang sama, kali ini akan berbeda. Kali ini anak-anak Indonesia akan lebih siap. Kali ini kita akan maju. Tapi bisa tetap bicara apa adanya. Peringkat kita tidak bergerak signifikan, skornya naik sedikit, turun sedikit, tapi tidak pernah melompat. Tidak pernah ada momen di mana dunia melihat Indonesia dan berkata, "Wow, apa yang mereka lakukan?" Jadi pertanyaannya sederhana. Kalau kurikulumnya terus berubah, kenapa hasilnya tidak ikut berubah? Jawabannya ada di sesuatu yang sering luput dari perhatian kita. Kurikulum itu dokumen. Dia hidup di atas kertas, di dalam peraturan menteri, di dalam buku panduan yang dicetak dan didistribusikan ke seluruh penjuru negeri. Tapi yang terjadi di dalam kelas, di antara guru dan murid, di antara pertanyaan dan jawaban, itu cerita yang berbeda. Ketika kurikulum berganti, guru-guru di lapangan tidak otomatis ikut berganti cara berpikirnya. Mereka sudah terbiasa dengan satu pola selama bertahun-tahun. Tiba-tiba diminta beralih ke pendekatan baru dengan pelatihan yang singkat, dengan fasilitas yang apa adanya. Di tengah beban administrasi yang tidak berkurang, hasilnya kurikulumnya baru, tapi cara mengajarnya lama. Dan ada satu hal lagi yang lebih mendasar. Setiap kali kurikulum berganti, butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar terimplementasi sampai ke akar. Guru perlu adaptasi, buku perlu dicetak ulang, sekolah perlu penyesuaian. Tapi sebelum semua itu selesai, sudah ada wacana kurikulum baru lagi. Siklus ini berulang terus, dan yang jadi korbannya bukan pejabat yang tanda tangan di atas kertas, tapi anak-anak yang sedang duduk di bangku sekolah, yang kurikulumnya berganti di tengah jalan ketika mereka sedang belajar. Bayangkan kamu sedang membangun rumah, pondasinya belum selesai, tapi arsiteknya sudah datang dengan desain baru. Lalu desain ulang lagi dari awal, bangun ulang lagi dari nol, rumah itu tidak pernah jadi. Itulah yang terjadi dengan sistem pendidikan kita. Bukan berarti perubahan itu salah, perubahan itu perlu. Tapi perubahan yang terburu-buru, yang tidak memberi waktu cukup untuk berakar, yang tidak diiringi dengan transformasi nyata di dalam kelas, itu bukan solusi. Itu hanya aktivitas yang terlihat seperti kemajuan. Dan sementara kita sibuk berganti kurikulum, ada satu komponen yang paling penting dalam pendidikan yang terus diabaikan. Komponen yang tidak bisa diganti dengan dokumen apapun. Komponen yang kalau rusak, tidak ada kurikulum terbaik di dunia yang bisa menyelamatkan sistem kita. Siapa mereka? Kita bicara di part 3. Kalau kamu tanya siapa orang yang paling menentukan kualitas pendidikan sebuah negara, jawabannya bukan menteri, bukan kurikulum, bukan gedung sekolah. Jawabannya adalah guru. Penelitian pendidikan dari seluruh dunia sudah berkali-kali membuktikan satu hal yang sama. Faktor tunggal yang paling besar pengaruhnya terhadap hasil belajar anak adalah kualitas gurunya, bukan fasilitas, bukan teknologi AI, tapi guru. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana Indonesia memperlakukan gurunya? Mari kita lihat datanya. Indonesia punya sekitar 3 juta guru. Jumlah yang luar biasa besar, tapi dari jumlah itu masih ada ratusan ribu guru yang berstatus honorer, mengajar penuh waktu, bertanggung jawab penuh, tapi dibayar dengan angka yang kalau kamu dengar, kamu tidak akan percaya.
Ada yang menerima di bawah 500.000 rupiah per bulan untuk pekerjaan yang kita sebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan yang tidak bisa bayar kontrakan. Dan itu baru soal gaji, belum soal beban kerja. Guru di Indonesia tidak hanya mengajar, mereka mengisi ratusan lembar administrasi, membuat laporan, mengurus berkas sertifikasi, ikut pelatihan yang datang silih berganti setiap kali kurikulum berganti. Waktu yang seharusnya dipakai untuk menyiapkan materi yang lebih baik, untuk memahami murid yang kesulitan, untuk berkembang sebagai pendidik, habis di meja, bukan di kelas. Lalu kita tanya kenapa murid kita tidak bisa berpikir kritis. Tapi masalahnya tidak berhenti di situ. Sistem rekrutmen guru kita juga punya celah yang dalam. Di banyak negara dengan pendidikan terbaik seperti Finlandia, Singapura, Korea Selatan, menjadi guru adalah profesi yang sangat selektif. Di Finlandia, hanya 1 dari 10 pelamar yang diterima masuk program pendidikan guru. Di Singapura, guru diambil dari 30% lulusan terbaik karena mereka sadar yang masuk ke ruang kelas menentukan masa depan bangsa. Di Indonesia, kita masih berjuang dengan distribusi guru yang tidak merata. Kota besar kelebihan guru, daerah terpencil kekurangan guru, dan standar kompetensi yang seharusnya menjadi gerbang seleksi dalam praktiknya tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Ini bukan salah guru. Ini salah sistem yang menempatkan guru di garis paling depan, tapi memberikan perlindungan paling sedikit. Guru yang kelelahan, yang tidak dihargai secara finansial, yang tenggelam dalam administrasi, tidak bisa memberikan yang terbaik, bukan karena mereka tidak mau, tapi karena sistemnya memang tidak memungkinkan. Dan ironisnya, setiap kali kita bicara reformasi pendidikan, yang diubah adalah kurikulumnya, yang diperbarui adalah bukunya, yang direnovasi adalah gedungnya. Tapi gurunya tetap di sana. Dengan beban yang sama, dengan penghargaan yang sama, kita terlalu fokus membangun rumah yang indah, tapi lupa menjaga orang yang tinggal di dalamnya. Jadi, kalau kita serius ingin pendidikan Indonesia berubah, bukan berubah di atas kertas, tapi berubah di dalam kelas, maka kita harus mulai dari sini. Dari orang yang setiap pagi berdiri di depan puluhan anak dan memutuskan, hari ini saya akan mengajar dengan sepenuh hati, meskipun sistem tidak membalas jasa saya dengan setimpal. Tapi pertanyaan terbesarnya belum terjawab. Kalau ini semua dibiarkan terus, kurikulum yang tidak berakar, guru yang ditinggalkan, anggaran yang tidak menghasilkan, apa yang sebenarnya menunggu Indonesia di ujung jalan? Apa konsekuensi nyata dari semua ini bagi generasi yang sedang tumbuh sekarang? Itu yang akan kita bahas di part terakhir. Nah, sekarang kamu sudah tahu faktanya. Anggaran yang besar tapi tidak menghasilkan lompatan. Kurikulum yang terus berganti tapi tidak berakar. Guru yang berdiri di garis depan tapi justru paling sering ditinggalkan. Dan di balik semua itu, ada 70 juta lebih anak Indonesia yang sedang tumbuh, yang tidak tahu bahwa sistem yang seharusnya mempersiapkan mereka sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Jadi sekarang pertanyaan yang paling penting, apakah ini masih bisa diperbaiki? Tentu saja. Tapi dengan satu syarat besar, kita harus berhenti pura-pura bahwa masalahnya sudah kita tangani. Karena selama ini pola yang terjadi selalu sama. Ada masalah yang terungkap, ada kegaduhan sesaat, ada solusi baru yang dipromosikan, ada foto peresmian, ada sambutan menteri, ada headline di media. Lalu 6 bulan kemudian semuanya kembali seperti semula dan siklus itu berulang tahun demi tahun, dekade demi dekade. Yang kita butuhkan bukan program baru, yang kita butuhkan adalah kejujuran. Kejujuran bahwa masalah pendidikan Indonesia bukan masalah teknis yang bisa diselesaikan dengan satu kebijakan. Ini masalah struktural. Ini soal bagaimana kita sebagai bangsa memandang pendidikan. Apakah kita melihatnya sebagai investasi jangka panjang atau sekadar kewajiban anggaran yang harus dipenuhi setiap tahun? Lihat negara-negara yang berhasil.
Finlandia tidak membangun sistem pendidikan terbaiknya dalam 1 atau 2 tahun. Mereka butuh 20 tahun. Dengan satu komitmen yang tidak goyah, guru adalah profesi paling terhormat di negara ini dan anak-anak adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Singapura membangun sistemnya dengan obsesi terhadap kualitas, bukan kuantitas. Bukan seberapa banyak program yang diluncurkan, tapi seberapa dalam dampak yang dirasakan sampai ke ruang kelas paling terpencil sekalipun. Vietnam, negara yang 20 tahun lalu jauh di bawah kita, sekarang sudah melewati kita di PISA. Bukan karena mereka lebih kaya, tapi karena mereka lebih serius. Dan kalau kita tidak bergerak sekarang, konsekuensinya bukan abstrak, ini nyata. Generasi yang tumbuh tanpa kemampuan berpikir kritis tidak akan bisa bersaing di pasar kerja global yang semakin keras. Mereka akan mengisi pekerjaan yang paling mudah digantikan oleh otomasi dan kecerdasan buatan. Bonus demografi yang selama ini kita banggakan, ratusan juta penduduk usia produktif bisa berbalik menjadi beban, bukan kekuatan kalau fondasinya tidak kuat. 20 tahun dari sekarang, Indonesia berharap ingin menjadi negara maju. Namun mimpi sebesar itu tidak akan tercapai hanya dengan harapan. Negara maju dibangun oleh manusia yang terdidik dengan baik, dan manusia itu sedang duduk di bangku sekolah hari ini. Jadi pertanyaannya bukan apakah kita punya waktu untuk memperbaiki ini. Pertanyaannya adalah apakah kita punya keberanian untuk mulai jujur bahwa apa yang sudah kita lakukan selama ini belum cukup dan sudah waktunya kita lakukan sesuatu yang berbeda. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Terima kasih sudah menonton pembahasan kali ini sampai selesai. Kalau kamu merasa video ini penting untuk diketahui lebih banyak orang, bagikan ke siapapun yang peduli dengan masa depan Indonesia. Karena perubahan tidak dimulai dari gedung parlemen. Perubahan dimulai dari kesadaran, dan kesadaran dimulai dari percakapan seperti ini.